mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini. Kami ada sebagai kami mana ada. Tuhan memilih kami untuk boleh datang ke tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mempersembahkan seluruh hidup kami, seluruh segenap jiwa kami, tubuh kami sebagai persembahan yang terbaik yang Tuhan mau dari hidup kami Tuhan. Roh Kudus biar Kau yang menuntun memimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal pertama hingga akhirnya. Setiap apa yang kami naikkan itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa seluruh korban pujian kami, korban ucapan syukur kami pagi hari kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap beribadah Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi saya sapa kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat beribadah. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Haleluya. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik karena Tuhan kita senantiasa memberikan kebaikan-Nya kepada kita. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan puji Allah kita. Sebab Tuhan kita Allah yang baik. Haleluya. Bersama-sama kita berkata doa di nama Bapak Saudara. Bersama-sama saya katakan Bapak Saudara. Dia mati-matiku, Dia bangkit mariku, Allah bernama kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan Tuhan.
sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Katakan Dia ada di dalamku. Haleluya. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku. Tuhan Allah sudah berada. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Allah berkata, mari katakan bersama-sama, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Oh, kasih Tuhan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Sebab Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Amin. Mari bersama-sama dengan bahasa Inggris katakan He's so good. He's so good. Haleluya. Katakan He is so good. Terima kasih tunjuk lagi sama saudara. Jesus, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. Sekali lagi. He is so good to you. He is so good to you. He is so good. Jesus. He is so good to you. Jesus. He is so good. Jesus, katakan Jesus, bisa mencuri. Jesus, bisa mencuri. Jesus, Jesus, bisa mencuri. Bisa mencuri. Bisa mencuri. And me. Bisa mencuri. And me. Haleluya. Di hari ini kami naikkan segala puji dan syukur kami kepada-Mu. Sebab dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu. Supaya kami memuji dan menyenangkan. Haleluya. Tuhan yang menyelamatkan hidup. Kami menyembah-Mu, Tuhan yang Yesus. sembuhkan. Tuhan yang setia memberkati hidup kami. Kami naikkan syukur kami bagi Tuhan. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan, terima kasih Yesus.
Tuhan Yesus Kristus Allah, Yesus Kristus Tuhan Allah, Terima kasih Tuhan Allah, Yesus Kristus yang selalu
yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ku membawa hati kami Tuhan, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kau akan mendampingi setiap langkah kami Tuhan.
sudah sanggup memberikan sukacita kepada kita. Amin. So, sukacita dari surga Bapak Saudara. Haleluya. Oh 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 oh. Yeah. Oh 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 oh. Iya. Kaulah Sukacita, pengharapan dan kehidupan. damai kekuatan. Haleluya. Oh sukacita Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kami kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Haleluya. Bersukacita selamanya. Haleluya. Sebutan bola kita saudara. Haleluya. Saudara duduk Bapak Ibu. Kalian siapkan hati kita dengan mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, aku ingin memiliki hati yang seperti itu Tuhan. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Ya ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu
hari yang lalu, yang ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku cinta selama semuanya. Jangan lembut, biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu lebih dari yang lebih dalam lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Amin. Yesus, ku cinta selama. Katakan Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, ku cinta selamanya. Yesus Kristus, Anak domba Allah yang kudus, yang datang dari sorga turun ke dunia. Terpujilah Allah kami, Maha Kuasa, perkasa dan ajaib. Yesus Tuhan yang hidup, Yesus Tuhan yang kekal, Yesus Tuhan yang berkuasa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami ciptaan yang baru, dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dipenuhi dengan roh pengenalan akan Tuhan, roh yang mengerti akan kehendak Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya hidup kami adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan seluruh kehidupan ini. Terimalah Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada dan boleh memuliakan Tuhan, itu suatu anugerah. Terimalah Tuhan Yesus. Pulihkan keadaan kami, berikan kami Roh-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan yang berbicara, Tuhan Yesus yang bersuara, yang berkata-kata, yang hidup di dalam kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan Bapak Ibu Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, amin. Ya, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang mari kita menikmati dan bersyukur atas segala kelemahan, atau boleh dikatakan secara ekonomi mungkin kita merasa tidak baik, tidak beruntung, atau kita merasa sekarang kita dalam satu kesukaran atau dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah tema khotbah pada hari ini. Kita boleh menikmati kelemahan, kita boleh bersyukur atas segala kekurangan, karena janji Tuhan bagi kita adalah yang rendah akan ditinggikannya, yang kecil akan menjadi besar, ekor menjadi kepala. Nah, mari kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-30. Amsal pasal 30, kita akan baca firman Tuhan ini dengan seksama dan sungguh-sungguh. Mulai dari ayat 24, saya baca ayat 24. Nah, Bapak Ibu bacalah ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Amsal 30 ayat 24. Ada 4
binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. 2, 3. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelaku bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Sama-sama 2, 3. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah, saudara, saya salut dan memang saya menjadikan Salomo ini sebagai pembelajaran hidup. Karena Salomo ini adalah seorang raja yang tidak kekurangan satu apapun. Ya, Salomo ini dari segi intelijensia dia sangat brilian. Ya, dari segi jabatan dia menjadi seorang raja. Dari segi finansial dia raja yang paling kaya sedunia pada zamannya. Sehingga pada zaman Salomo perak itu tidak ada harganya, saking banyak emas. Di zaman itu emas berserak. Ya, di zaman Salomo itu saudara, ya, dia tidak kekurangan apapun, dia tidak punya musuh, apalagi hutang. Ya, nah saudara, hidupnya sungguh-sungguh sudah berada pada zona yang sangat aman, nyaman, no problem. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah dalam posisi kehidupan duniawinya yang begitu cemerlang, tidak ada cacat. Seluruh raja-raja mengagumi hikmat Salomo. Orang hanya datang bukan untuk mendengar suara lagu seorang artis, ya. Orang-orang datang hanya untuk mendengar hikmat. Seperti orang tertarik untuk melihat orang bisa pergi ke luar negeri nonton bola karena saking tertariknya. Orang bisa pergi nonton tinju ke luar negeri saking tertariknya. Ya, orang bisa nonton balap mobil formula, MotoGP sampai bayar tiket. Orang nonton konser nyanyi sampai bayar tiket, hanya ingin dengar suara. Tapi zaman Salomo saudara, ya, style manusia berubah. Orang berbondong-bondong hanya ingin mendengar hikmat, hanya ingin mendengar kebijaksanaan, kearifan. Begitu suka. Orang begitu mencari dan begitu menyukai hikmat, didikan. Di zaman Salomo, hikmat dan didikan itu begitu populer, sehingga orang berbondong-bondong membawa persembahan hanya untuk mendengarkan hikmat yang lahir dari seorang Salomo. Wow, seandainya dunia sekarang seperti itu. Tapi orang sekarang hanya sibuk kalau mendengar ada sesuatu yang unik, yang aneh. Ya, orang hanya bisa mengejar hal-hal yang terlalu dunia. Oh, di sana ada buka rumah makan baru berbondong. Oh, di sana ada pertandingan lari ke sana. Oh, di sana sekarang, saudara, ya. Tapi ini Salomo, dia berkata, ada 4 binatang yang terkecil. Dia tidak bicara singa, dia tidak bicara raja wali, dia juga tidak bicara kehebatannya, ya kan? Dia tidak bicara kemampuannya. Dia punya segudang cerita. Sebenarnya Salomo punya segudang cerita untuk membagikan, men-sharingkan bagaimana 7 langkah berhasil,
bagaimana menjadi raja yang hebat, bagaimana membesarkan sebuah perusahaan, bagaimana menjadi kaya, bagaimana bisa membuat yang tidak berguna menjadi. Saudara, sekarang banyak orang ingin mendengar yang seperti itu. Tapi ketika orang datang Salomo, yang dia bilang apa? Hei, ada 4 binatang yang lemah. Ada 4 binatang yang kecil. Ada 4 binatang yang sepanjang hidupnya harus bertarung. Karena dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya senjata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini makanya Salomo itu memiliki hikmat. Dia mau belajar dari binatang yang kecil, tidak saja dari orang yang kecil, dari binatang yang kecil. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang begitu cekatan, yang begitu ulet. Walaupun kecil dia ligat, walaupun kecil dia rajin, walaupun kecil dia ulet, walaupun rajin dia sungguh-sungguh, walaupun kecil dia sungguh-sungguh. Inilah yang dimaksud dengan orang yang bersyukur dengan keadaannya yang kecil. Jangan hanya mengisi pikiran kita dan meratapi nasib kita. Aku orang kecil tidak berdaya, dikit-dikit aku harus minta tolong. Orang tidak tolong kita, kita marah. Orang tidak mengerti kita, kita tersinggung. Saudara, orang tidak memahami kita, orang merendahkan kita. Nah, semut, binatang yang tidak kuat, tapi semut binatang yang rajin. Kalau kita memang mau bersyukur, kalau kita memang mau bersyukur, mensyukuri bahwa kita bukan orang yang kuat, maka ucapan syukur itu akan mencari kemampuan kita. Ya, walaupun aku tidak kuat, aku harus jaga. Walaupun aku tidak kuat, aku harus ulet. Walaupun aku tidak kuat, aku harus rajin. Amin. Nah, itu tandanya orang ini bersyukur. Tidak hanya menghitung-hitung, bagus baju orang itu ya, bagus rumahnya ya, banyak gajinya ya, enak-enak makanannya ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kapan kita punya ini, kapan kita bisa beli itu, kapan kita bisa pakai ini, kapan kita bisa berjalan-jalan ke sana. Nah, saudara, ya, nah, binatang yang tidak kuat ini itu adalah semut. Dan semut ini sangat cekatan. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak kuat, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita menyadari bahwa kita orang yang lemah, apa yang kita lakukan? Ya, saya akan memadukan 2 binatang ini. Yang binatang yang kedua disebut pelandu. Saya pernah lihat di TV binatang itu, animal, ya. Pelandu itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jalannya di bukit-bukit batu, hari-harinya, kebiasaan hidupnya. Saya melihat di bukit-bukit batu yang miring, ada yang terjal. Disitulah dia hidup. Apa sih makanannya? Kita saja jalan, pendaki-pendaki itu saya lihat jalan mesti pakai begitu untuk menancapkan biar dia bisa tidak terseret ke bawah. Disitulah pelandu ini hidup demi apa? Demi keselamatan. Dia harus rela meninggalkan makanan daun-daun hijau, tumbuh-tumbuhan segar, rumput-rumput segar yang banyak berserakan di bawah gunung-gunung batu. Apalah artinya, kata pelandu, kalau aku bisa makan kenyang di bawah sana,
makan enak dengan segala daun-daun, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput, tapi mangsanya luar biasa. Supaya aku jangan dimangsa, dia rela tinggalkan kenikmatan itu. Tinggallah di gunung-gunung batu yang sangat sedikit ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadi makanannya, sangat sedikit, tapi demi keselamatan. Jadi ketika kita berada pada titik-titik kelemahan ini, saudara, nah kita akan mencari, kita akan menemukan prioritas yang benar-benar harus kita miliki. Nah dengan lincahnya pelandu ini melompat, ya, saudara, waktu kami kemarin Bible Camp itu turun, saya, Helen sama Mardiana, tiba-tiba ada seekor binatang dari bawah naik ke atas. Saking ditekuninya jalannya itu, ya, karena dia mendaki kami menurun, nggak sadar sudah dekat dengan kami. Apa itu? Kata si Mardiana. Ya, begitu udah dekat dia sadar ada kami, langsung lompat masuk ke jurang-jurang itu, nggak tahu lah. Saya pikir ini binatang hidup di lereng-lereng seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, inilah kalau kita mau belajar hari ini dari semut, bangsa yang tidak kuat, tapi dia bukan berarti tidak punya makanan, bukan berarti dia tidak punya persediaan, bukan berarti dia tidak punya berkat. Dia punya banyak. Dia punya banyak. Ketika terjadi musim dingin, dia bisa menikmati kekayaan dari hasil dari kerajinan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berada pada titik kelemahan kita, ya, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita. Mari kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang sebentar, 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara, saya ulangi ya. Karena itu aku senang dan rela. Dia enggak apa namanya ya, enggak menyesali nasib, enggak menyesali penderitaan, enggak menyesali kesusahannya. Dia menyesali keadaan yang buruk itu. Nah, ini kenapa orang ini tidak menyesalinya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena dia menemukan kekuatan. Kenapa semut tidak menyesali tubuhnya yang kecil? Karena di dalam kekecilan tubuhnya itu, dia menemukan kelebihan, kekuatannya. Ini yang Tuhan mau dari kita. Amin. Ya. Saudara, kenapa pelandu tidak menyesali? Kenapalah Tuhan ciptakan aku ini yang mudah dimangsa, ketemu serigala makan saya, ketemu singa makan saya, ketemu macan makan saya, ketemu harimau makan saya. Tetapi pelandu itu menemukan kekuatannya. Jadi kalau memang betul kita bersyukur bukan bahasa mulut, sebenarnya ucapan syukur itu bukan bahasa lidah.
Ucapan syukur itu bukan bahasa mulut. Ya, mari kita mengucap syukur bukan karena sesuatu yang dipaksakan dari mulut supaya kelihatannya rohani, supaya kelihatannya kita bertuhan dan terima kasihlah Tuhan. Padahal kita nggak tahu kenapa kita mengucap syukur. Nah, jadi Rasul Paulus mengucap syukur karena dia berani berkata, dalam kelemahan itulah maka aku kuat. Nah, inilah ucapan syukur yang sebenarnya, tidak basa-basi. Amin. Ini bukan ucapan syukur di depan manusia, tetapi ucapan syukurnya itu diimplementasikan atau terjadi karena dia menemukan kekuatan. Siapa yang sudah bisa menemukan kekuatan dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, konflik sekali. Ya. Nah, saudara, sangat konflik sekali. Maka di saat aku lemah, itulah aku kuat. Ini hikmat, saudara. Ya, nggak ada dalam buku pelajaran, nggak ada. Ini hikmat yang lebih dari sebuah pengetahuan, yang lebih dari sebuah ilmu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini yang mau saya bagikan karena kita akan berhadapan. Kemarin saya menyaksikan letusan gunung Semeru di rumah Jawa. Saudara, itu gunung kan tidak terlalu besar seperti gunung-gunung yang hebat-hebat lainnya. Ya, Gunung Agung di Bali masih lebih besar. Tapi begitu kita melihat awan itu, asap debu vulkanik itu, wah. Apalagi yang dikatakan pada waktu Gunung Krakatau meletus di tahun 1890, yang abunya sampai ke Malaysia. Saya nggak tahu lah itu bagaimana abu itu menutupi Sumatera waktu. Ya, kita belum lahir kan. Pelayaran orang-orang Eropa saja mengakui dahsyat sekali Tuhan itu, sudah luar biasa sekali kemahakuasaannya. Kita memang gak ada apa-apanya. Memang kita ternyata adalah orang yang lemah. Ya, jadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah, maka disitulah kita harus mencari di mana letak kekuatan saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, saya kasih sebuah contoh. Kita bukan dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Ya, ini sebuah cerita yang membuat mental orang Israel down, yang membuat mental mereka. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Ketika bangsa Israel ini akan memasuki tanah Kanaan pada zaman Musa waktu itu masih hidup, ya, dan Musa mengutus 12 pengintai. Nah, saudara, kita baca Bilangan pasal 13 ayat 33. Juga 23. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, ketika bangsa ini sudah selangkah lagi masuk tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, maka Musa mengutus 12 pengintai. Pergilah 12 pengintai ini masuk ke tanah Kanaan untuk melihat, memata-matai
tanah perjanjian yang Tuhan berikan ini. Dan mereka pulang membawa berita. Apa katanya? Wah, orang-orang di tanah Kanaan itu besar-besar. Orang-orang di tanah Kanaan itu raksasa-raksasa semua. Kita ini seperti belalang. Nah, ketika berita itu mereka dengar, mereka jadi ciut. Mereka jadi takut. Nyalinya hilang. Dan yang terjadi apa? Yang disalahkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu cepatnya tuh mereka marah. Tuhan, kenapa tanah Kanaan ini yang Tuhan beri? Ini kan mustahil. Ini kan tidak mungkin. Ini kan sangat beresiko. Ini kan sangat berbahaya. Ini di luar kemampuan kami. Ini di luar kepintaran kami. Nah, kalau kita menghadapi itu hari ini, apa yang kita mau lakukan? Menyalahkan Tuhan. Seperti Daud berhadapan dengan Goliat. Tuhan, kenapa mesti Goliat? Tidak ada lagi musuh yang seimbang dengan saya. Goliat dan Daud itu seperti raksasa juga dengan belalang. Daud menemukan dirinya sangat kecil di hadapan Goliat, tapi tidak membuat Goliat Daud harus minder. Justru disitulah dia menemukan Allahnya. Justru disitulah dia menemukan kuasa dari Tuhan. Makanya saudara, jangan berpusat pada diri sendiri. Kalau memang kita percaya dan kita bertuhan, ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang melemahkan kita, yang menyadari kita ada apa-apa, nah disitulah baru kita sadari apa yang harus saya lakukan Tuhan. Jadi inilah gunanya kita menyembah Tuhan hari ini. Inilah gunanya kita hadir di hadapan Allah, supaya kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Semakin luas kesempatan, semakin besar kesempatan Tuhan. Dan memang kita tidak ada apa-apanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada apa-apanya. Saudara lihat Semeru meletus. Mau kaya, mau pejabat, mau berpangkat, nggak ada apa-apanya. Saudara, lari semua kena awan panas. Awan panas itu bisa mencapai 700 derajat Celcius, 800. Saudara, kalau kita kena awan panas, meleleh langsung. Jadi saudara, ini kasih oleh Tuhan. Nah, ketika bangsa ini menyadari bahwa kita ini kecil, tapi bangsa ini menjadi takut, dan mereka tidak menemukan kemampuan ilahi di dalam dirinya. Untuk itulah kita menyembah. Kenapa kita menyembah? Supaya kita kuat, saudara. Aku kecil, aku lemah, tetapi lemah, di situ kita menemukan kekuatan. Di dalam Bilangan pasal 14, bangsa itu marah karena Tuhan membawa mereka untuk menjadi umpan. Ayat 3, saudara lihat apa kata bangsa Israel itu. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulanglah. Lalu pulang ke mana? Mereka bilang, pulangkan kami ke Mesir. Pulangkan kami, ngapain di tanah Kanaan? Dimakan sama orang-orang raksasa, mati konyol. Sebegitu burukkah rencana Tuhan atas kehidupan kita? Hanya gara-gara kita menghadapi satu masalah. Sebegitu jelekkah rencana Tuhan bagi kita hanya ketika kita menghadapi satu masalah yang besar.
Halo. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebegitu rendahnya rencana Tuhan. Apakah rencana Tuhan hanya batal? Yang membatalkan rencana Tuhan itu kita. Makanya bangsa Israel ini, udah tak jadi kita ke sana, pulang ayo ke Mesir, balik. Yang membatalkan itu kita. Kita nggak kuat menghadapi tantangan. Ada kesukaran mundur, ada kesesakan mundur, ada tantangan mundur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, payung memang tidak bisa menghentikan hujan. Amin. Tapi payung bisa membuat kita tidak basah ketika melewati hujan. Payung memang tidak sekuat, tidak sehebat hujan itu. Nah, inilah kekristenan kita. Makanya Salomo itu luar biasa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita gulung tikar. Jangan kita langsung cepat-cepat down. Jangan langsung cepat-cepat ambil keputusan. Wah, ini rencana Tuhan salah, ini kehendak Tuhan salah. Saudara, makanya banyak sekarang kenapa rumah tangga orang-orang termasuk Kristen bercerai. Wah, ini bukan jodoh saya. Oh, ini bukan pasangan saya. Oh, tidak cocok dengan saya. Oh, kami selalu berselisih, kami selalu bertengkar, banyak masalah. Habis masalah ini, ternyata kita tidak cocok. Kita pilih jalan masing-masing. Itu dunia sekarang. Akhirnya pilih jalan masing-masing. Manusia semakin tidak punya kekuatan menghadapi tantangan. Manusia semakin tidak punya kemampuan. Nah, makanya kenapa kita menyembah Tuhan hari ini? Anggap saja besok ada masalah besar. Anggap saja besok ada peristiwa besar. Itu tidak membuat kita mundur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini pengalaman berharga bagi Yosua dan Kaleb. Bahwa tanah Kanaan itu tanah yang diisi oleh penduduk-penduduk raksasa. Ayat yang ke-6. Nah, saudara, hanya 2 orang, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, ayat 6, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, syaratnya apa? Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Inilah arti dari orang yang disertai Tuhan. Tidak ada takut. Amin. Saudara, saya kalau ada teman-teman saya Muslim meninggal, ya kan biasanya mereka doa 3 malam gitu. Saya datang, mereka berdoa, ya saya berdoa. Ya belum datang. Ya cuma saya lupa terus beli peci saya. Nggak takut, nggak minder. Nanti makan. Maaf ya, saya memang makan dengan saya tunjukkan sikap saya. Kalau saya lipat tangan saya tunjukkan sikap saya orang berdoa.
harus berani menunjukkan. Amin. Dan saudara tahu, kalau saya berdoa mereka tenang, yang kiri kanan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah makanya yang diminta Tuhan, yang diminta Yosua dan Kaleb, memang orangnya besar-besar, memang penduduk itu raksasa semua, tapi Tuhan menyertai kita. Dia nggak punya Tuhan. Sadar nggak saudara-saudara punya Tuhan? Bahwa mereka nggak punya Tuhan, sekalipun mereka mayoritas. Saudara, sadar nggak kita? Saya sudah memiliki Tuhan. Mereka nggak punya Tuhan, kata Yosua dan Kaleb. Kita punya. Mereka nggak punya Tuhan yang seperti kita. Ayo maju. Tapi bangsa ini sudah terlanjur takut. Rohnya kosong. Dia percaya kepada Tuhan, tapi nggak merasa disertai Tuhan. Nah ini yang bahaya. Sehingga begitu mudahnya kita meninggalkan Tuhan. Sehingga dengan begitu mudahnya kita lari dari kehendak Tuhan. Akhirnya bangsa ini batal. Hanya 2 orang melawan 10 suara, kalah yang 2 suara. Demokrasi. Yang kalau dari segi hukum demokrasi, 2 suara kalah dibanding 10 suara. Nah, karena mereka keras kepala dan tegar tunduk, berputarlah bangsa ini 40 tahun. Kitalah yang memperlama proses Tuhan. Kita sendirilah yang membuat berkat Tuhan itu jauh dari kita. Yang seharusnya kita terima udah dekat begini, tapi karena kita merasa, aduh Tuhan kenapa lah Tuhan kasih berkat ini, banyak masalahnya, banyak raksasanya, aku udah kuat. Akhirnya kita tinggalkan, muter-muter 40 tahun berkat mau tetap di sini. Jangan salahkan Tuhan. Ya, jangan salahkan Allah. Makanya kita menyembah hari ini Tuhan untuk apa? Kita menemukan Tuhan itu. Kita menyadari kita punya Tuhan itu. Jadi kita tidak membanggakan diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah pengalaman ini menjadi pengalaman berharga bagi Yosua. Disimpannya dalam hatinya sehingga 40 tahun ke depan, ketika Allah bawa lagi bangsa itu untuk masuk ke tanah Kanaan, Musa sudah mati. Naiklah Yosua menggantikan Musa. Kembali lagi ke berkat yang sama, kembali lagi ke tanah Kanaan yang sama. Loh, penduduknya masih seperti raksasa, nggak berubah saudara. Orang-orang situ hebat-hebat, gagah-gagah, tinggi-tinggi, kuat-kuat, masih bahkan bertambah. Iya kan? Bahkan bertambah. Dulu waktu saya tamat sekolah kitab, saya pengen sekali punya saksofon. Kalau punya saksofon bisa lah, karena saya sudah punya basic dulu di SD diajarkan yang seruling. Ya, tapi flute. Jadi waktu saya di Tamangangu ada guru saya Pak Silas bawa saksofon. Bawa saksofon saya coba. Om, boleh coba? Boleh. Begitu saya tiup, bukannya enggak. Saya pikir orang mau niup saksofon itu kayak niup balon gitu. Yang rupanya niupnya santai kan. Langsung selesai sekolah kita. Pergilah saya dengan Jerry. Ini kan masih miskin ini. Tanyalah harga saksofon waktu itu, ada yang gold dan ada yang silver. Waktu itu yang silver 2.100.000. Mahal sekali.
nggak terbeli lah. Tanya yang gold 2.500.000 tahun 93. Nantilah. Pengen saya punya itu, nanti saya beli. Berlalu lah saudara. Udahlah, kalau duit 2 juta, 3 juta, 5 juta sudah ada lah. Beberapa minggu yang lalu saya tanya, saya pikir paling naik berapa saksofonnya C, yang Cina atau yang Eropa? Yang Cina dulu lah, kan biasanya langsung tahu kita kalau Cina agak murah. Yang Cina 15 juta enggak, jadi saya tanya yang Eropa. Yang Cina saja udah gak kebeli. Wah, bukannya tambah murah, tambah mahal ya, tambah gak kebeli kan. Iya kan saudara. Nah begitu juga waktu bangsa Israel dulu sebelum 40 tahun masuk tanah Kanaan. Oh besar-besar. 40 tahun ke depan datang Yosua, dia tambah besar. Terus gimana? Jadi nggak masuk tanah Kanaan? Jadi. Ya, jadi. Saya bilang nanti satu hari jadi, saya akan beli sesuatu. Walaupun nggak bisa saya memainkan, nanti saya akan turunkan sama Benaya atau sama Enos. Ya, saudara, di mana letak kemampuan? Karena ini rencana Tuhan tidak boleh batal. Amin. Rencana Allah tidak boleh batal. Rencana Allah ternyata harus kita hadapi juga dengan perkataan Allah. Jangan mau rencana Tuhan tapi tidak disertai dengan firman Tuhan. Makanya saudaraku, karena ini rencana Tuhan, dulu bangsa ini tidak sebanyak ini, sekarang tambah banyak. Makanya saudara, selalu saya bilang sama anak-anak, Musa mengalahkan 2 raja, Yosua mengalahkan 31. Mungkin 40 tahun yang lalu belum sampai 31 kerajaan. Tapi sekarang ketika Yosua mau masuk, udah ada 31 kerajaan. Banyak ya? Iya, dunia memang begitu. Tapi sebesar apapun keruwetan dunia, sebesar apapun masalah dunia, secepat apapun tantangan dunia, kita punya Tuhan. Amin. Amin. Kita punya Tuhan. Makanya segala tantangan ini Yosua harus hadapi dengan firman Tuhan. Kalau kita berandai dulu kita masuk ya, dulu masih 10 kerajaan, sekarang udah 31. Dulu harga tanah masih murah, sekarang gak terbeli. Ya kan, kayak saya kemarin tadi, ya dulu saksofon cuma 2.100.000, sekarang udah 15 juta. Tambah gak terbeli kah? Udahlah, dikubur lah mimpi ini. Gak jadi lah ini. Akhirnya kita menjadi orang yang gak pernah bergerak. Halo? Berapa? Yang mendaftar berapa? 10.000. Yang diterima berapa? Cuma 10 orang. Kamu punya Tuhan. Amin. Saya kan kemana? Ada yang dari UGM, ada yang dari ITB, ada yang dari USU. Kau dari mana? Dari Lancang Kuning berlayar malam. Saudara, jangan gentar. Rencana Tuhan jangan hadapi dengan rencana kita. Tujuan yang sudah Tuhan tetapkan jangan hadapi dengan rencana kita. Nah makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika rencana Tuhan untuk memiliki tanah Kanaan harus terjadi, yang sekarang sudah bertambah banyak, Yosua mengambil firman Tuhan. Makanya Tuhan ingin menjadikan kita itu orang bijak. Dia bentuk kita dulu menjadi orang bijak. Siapakah orang bijak ini? Makanya Salomo itu terkenal dengan kebijaksanaannya.
terkenal dengan hikmatnya. Ya, nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Yosua mengambil firman Tuhan. Dia renungkan firman itu siang dan malam. Yosua pasal 1. Mari kita baca, saudara. Yosua pasal 1. Nah, saya minta anak-anak muda, yuk baca dengan saya. Yosua pasal 1 ayat 6. Mari anak-anak muda baca dengan saya. Ya, kalian harus kuat. Bukan kuat finansial saja, bukan kuat gaya, bukan kuat menang di penampilan, tapi kuat hati. Yosua pasal 1 ayat 6, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 terakhir, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau berhasil? Mau beruntung? Memang itu janji Tuhan sama kita semua. Amin. Nah, kalau memang mau berhasil, mau beruntung, tantangannya banyak. Makanya Yosua yang dilakukan apa? Ya, siapalah kita ini orang kecil, nggak punya. Nah, gitu kan? Disitulah kita ambil firman Allah ini. Renungkanlah. Amin. Saudara, kemarin saya bikin sama anak-anak kita ujian membaca Alkitab. Saya jadikan ujian. Bagi 3 orang. Kitab Roma berapa pasal? 16 pasal. Selesai kok mereka baca sampai habis. Kalau nggak karena ujian mau. Kalau bapaknya yang nyuruh mungkin nggak mau, tapi karena saya yang nyuruh mau tadi. Ya, ngomongin pendeta. Baca kitab suruh banyak banget. Beli goreng sedikit. Yang 16 pasal saya press. Saya bilang kalian baru 16 pasal, saya satu hari bisa 45 pasal. Ya iyalah, kau kan pendeta. Kalau tak baca kitab dikutuk Tuhan. Ya, saya lihat sampai kesalahan ngomong tiba datang saya, suaranya keras walaupun udah volumenya udah kering, nggak ada yang minum kan kalian? Tahu itu, udah sampai mana? Banyak. Pergi saya, turun lagi volume, nggak apa-apa. Saya nggak kasih air kok. Ya. Habis itu pastor jadi beli goreng ya jadi itu masih belum seberapa. Paling sekali, baru sekali ini. Kalau tiap hari gimana? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, makanya rencana Tuhan itu berhasil dan beruntung. Amin. Bagaimana? Terlalu kecil kita untuk menghadapi rencana Tuhan ini, saudara. Memang terlalu kecil, terlalu lemah, terlalu kecil. Ya, makanya dalam kelemahan, dalam kekerdilan kita itu temukanlah Tuhan.
Amin. Kalau kita tidak temukan Tuhan, kita udah minder dulu. Gimana aku mesti jebol? Dia bahasa Inggrisnya kayak minum air, aku bahasa Inggris kayak minum Tuhan. Begitu minum langsung mabuk. Iya. Dia datang bawa laptop, malah aku datang. Saudara, jadi rencana Tuhan secara umum bagi kita berhasil dan beruntung. Amin. Terus Tuhan itu raksasa-raksasa ada 31 kerajaan. Gimana Yosua menghadapinya? Kuatkan, teguhkan hatimu. Itu dulu. Mari kita kuatkan, teguhkan hati kita. Amin. Walaupun kita kecil, hati harus kuat. Amin. Walaupun masalah besar, hati harus kuat dan teguh. 3 kali Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan menyimpang. Artinya begini, payah, mengelak. Jangan lari dari masalah. Amin. Saudara, berat ini, kau ya. Jangan menyimpang ke kanan dan jangan menyimpang ke kiri, kata Tuhan. Itu orang yang kuat hatinya. Amin. Ya begitu susah, tinggalkan. Begitu susah, tinggalkan. Begitu susah, tinggalkan. Susah semua, tinggalkan. Terus pulang. Iya kan? Makanya kalau anak-anak ujian susah, tinggalkan. Susah, tinggalkan. Susah, tinggalkan. Kau susah, lakukan lagi. Habis soal semuanya, susah semua. Ya kau nggak belajar. Akhirnya ya, sampai di ujian agama kemarin masih ada yang nanya adanya di rumah. Saya tahu, masa diam aja. Saya yakin ada yang ditanya juga nggak tahu. Cepat, nanti pastor lihat. Emang saya lihat kok. Di WA adanya nomor sekian, cepat ya. Cepat. Saya lihat. Tumben saya baik. Ada nggak dikasih ujian sama orang tua? Nah, betul. Saya tanya, kalian ujian di sekolah? Iya. Mana yang lebih susah, di sekolah atau di gereja? Di sekolah pastor. Nah, yang di gereja aja dapat 4 sekian, di sekolah berapa itu? Yang saya tanya mana, ujian di sekolah anak agama? Iya Pak. Soalnya gimana dengan yang Bapak kasih? Lebih susah. Saya pikir gimana si Ardika ya, gimana Gabriel. Wah, hati saya langsung berdoa itu, Tuhan tolong mereka itu. Gimana si Rena? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, makanya rencana Tuhan harus kita hadapi dengan firman Tuhan. Mari kita hadapi. Ya, tahun depan saya akan punya program, punya misi dan visi untuk kita lebih membangun hidup kita di atas firman Tuhan. Amin. Karena hari-hari ini jahat, saudara. Mari kita pergunakan waktu yang ada untuk apa? Untuk hidup dengan firman Tuhan seperti Yosua. Untuk berjalan, berpikir, bertindak dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memang harus segala-galanya supaya kita bisa membangun rumah kehidupan kita di atas firman Tuhan itu. Amin. Kalau enggak kita terdegradasi, kalau enggak kita hancur, saudara. Efesus pasal yang ke-5 ayat 6, ya. Efesus pasal yang ke-5, ya. Nah ini ayat yang ke-16, ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16
Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 15, maaf, dan 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alis, orang bijaksana, orang yang berhikmat. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ayat 18, ini udah lebih parah lagi. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, jangan lagi narkoba, minum. Itu sudah membuat kita hancur. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Hari-hari ini jahat. Saudara, hari-hari ini harus kita isi dengan firman Tuhan. Maka kita akan menemukan kekuatan seperti semut dan seperti pelangi. Amin. Ya. Jangan sesali hidup kita. Ekonomi kita, pekerjaan kita hari ini, tantangan apa? Mari kita duduk di kaki Tuhan. Rencana Tuhan yang pasti berhasil dan beruntung. Sekalipun besar tembok penghalangnya, hadapi bersama dengan Tuhan. Ambil keputusan hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita bergaul. Mari kita membaca, merenungkan, menikmati, mencintai firman Tuhan setiap hari. Pasti rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah kami. Sebab hari ini Tuhan adakan, Tuhan amin, berhasil dan beruntung bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Amin. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi hari ini, jangan kecil hati. Buatkan teguhkan hati kita. Rencana Tuhan berhasil. Rencana Tuhan yang beruntung itu pasti terjadi kalau kita hadapi dengan Tuhan. Terima, jangan takut saudara. Sekalipun musuh kita seperti raksasa, hadapi bersama dengan Tuhan. Renungkan, cintai dan ambil firman Tuhan itu menjadi kehidupan kita. Haleluya. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat suara kita.
untuk kasih setiamu yang kuat dalam hidupmu. Walaupun aku susah miskin hari ini, rencana Tuhan pasti terjadi untuk kebaikanmu. Amin. Di dalam hidupmu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah, buat anugerahnya. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Bersama-sama katakan terima kasih. Haleluya. Orang tersebut bilang kali kecil, dia bersyukur kepada Tuhan. Sebab hari ini Tuhan, Engkau adakan, Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Oh, mari kita bersyukur. Haleluya. Bersyukurlah karena Tuhan adalah kekuatan kita. Bersyukurlah karena kita menemukan Tuhan di dalam kelemahan kita. Bersyukurlah karena kita mendapati jalan keluarnya. Haleluya, pandanglah ada Tuhan yang menyertai kita. Bersyukurlah ada Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan, yang benar-benar Tuhan yang menyertai kita. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Haleluya. Rencana Tuhan yang kau berhasil dan beruntung. Amin. Itu rencana Tuhan. Rencana Allah bagi bangsa Israel adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian yang melimpah dengan susu dan madu. Itu rencana Tuhan yang kita harus hadapi dengan firman Tuhan. Siapa yang mau berhasil? Siapa mau beruntung, angkat tangannya. Hari ini, karena memang ini janji Tuhan bagi kita. Saudara, Tuhan tak pernah berdusta. Dia memang benar-benar ingin memberikan tanah Kanaan. Sekalipun di tanah Kanaan itu ada musuh-musuh, penghalang-penghalang, raksasa-raksasa. Itu hanya ingin Tuhan lihat, menguji hati kita. Apakah kita hanya ingin tanah Kanaannya? Apakah kita hanya ingin berkat, berhasil dan beruntungnya saja? Apakah kita hanya mau berkat-berkatnya saja? Tuhan ingin lihat hati kita. Kalau saudara mau berhasil beruntung, ambillah keputusan hari ini. Hadapilah tantanganmu itu dengan Tuhan. Ambil firman Tuhan hari ini. Ambil keputusan bahwa semua rencana Tuhan yang indah dan baik itu, saudara harus memang hadapi dengan firman Tuhan. Ambil firman Tuhan itu, renungkan siang dan malam. Itu yang membuat engkau tidak minder, tidak mundur, tidak menyimpang, untuk mendapatkan menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Pasti Tuhan genapi. Berkatilah tangan-tangan yang dinaikkan, supaya kami menjadi orang-orang, kami memang kecil, kami lemah dibandingkan dengan gunung Semeru yang meletus. Tidak ada artinya rumah kuat yang kami bangun, terlalu kecil bagi gunung. Tapi hari ini janji Tuhan bagi kami, supaya kami berhasil dan beruntung. Kami sadar Tuhan, terlalu kecil bagi kami untuk meraih rencana itu. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, kami mau melangkah, yaitu merenungkan firman Tuhan, menghidupi
firman Tuhan siang dan malam, memperkatakan, mengucapkan, mengimani firman Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan kami menjadi berkat, berhasil dan beruntung sesuai janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami seperti semut, seperti pelangi yang lemah, tapi disitulah kami menemukan Tuhan kami, Tuhan yang ajaib. Kami bangga memiliki Tuhan, punya Tuhan yang punya rencana terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan buat saudara. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kembali mengucap syukur saat ini kepada Tuhan. Tuhan kami sudah berikan puji dan menyembahkan kepadamu karena diperkenan di hadapan Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan firman-Mu boleh hidup dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang juga datang daripada Tuhan. Kami memberikan dengan segenap hati kami dan mengucapkan syukur dengan hati yang bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Salam sekali kasih dalam Tuhan, Tuhan.